Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meliputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meliputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang.
Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada ibadah raya yang ketiga di siang hari ini. Sebelumnya kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di tempat ini. Shalom! Sekali lagi shalom! Baik, puji Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, saya jemput bagi Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu bersatu dulu sejenak, Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan syukur, kita mau berdoa berterima kasih atas kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Ada begitu banyak perbuatan baik Tuhan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari dan detik ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih untuk pengampunan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa lewat doa, pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus, doa pengurapan yang akan kami terima hari ini Tuhan. Semua kami mengalami Engkau, semua kami mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai ibadah ini Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya ada kesembuhan di dalam Engkau. Yang lemah kami dikuatkan, yang terikat kami mengalami pembebasan. Hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat rekan-rekan kami, teman-teman kami dalam perjalanan. Tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, maka setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kasih salam, kasih tos, bilang saya senang banget melihat kamu. Hari ini di rumah Tuhan ya. Di rumah Tuhan senang banget ketemu kamu. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji Tuhan, ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama rayakan kasih-Nya yang begitu besar. Yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Membawa korban persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Yeah. Sama-sama tepuk tangan bagi Dia yang ajaib. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat taraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, sekali lagi katakan, ku angkat tangan, ku angkat tanganku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Mari sama-sama katakan, ku rayakan kasih-Mu. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dipuji. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan. Ayo sama-sama angkat tangan saudara, katakan, ku angkat taraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Yeah. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Terima kasih.
Yuk sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan kita baik, amin. Yang percaya Tuhan kita baik, katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersama-sama katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalam. Kami rayakan Tuhan, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi yuk sama-sama kita katakan pujian ini. Ku angkat suara kami, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di. Terima kasih Tuhan, ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Kita ekspresikan sukacita kita untuk Tuhan. Amin, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Yang percaya, berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Yang mau melompat-melompat bagi Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini saudara. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Sama-sama angkat tanganmu, katakan saudara. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini kepada Dia, saudara. Kau Tuhan perlindungan kami, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Oh Kau Tuhan, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sama-sama katakan, janji-Mu nyata alamku, ku berserah kepadamu. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya.
sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat untuk kita semua. Yang percaya katakan haleluya. Janjimu nyata dalam, katakan sama-sama, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Amin. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Hey. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau. Sekali lagi katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Katakan haleluya. Baik, sebelum kita duduk, kasih tos kanan kirinya bilang Tuhan dahsyat gitu ya. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat bagi saudara dan saya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita yang pertama. Kepada yang bertugas untuk membawa kita dalam doa dan persembahan, saya persilakan. Shalom, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan berkati pekerjaan kami Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, agar tangan-Mu yang kuat dan perkasa membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Pencipta segala yang
Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita mau bermazmur bagi Tuhan. Oh ya Tuhan, Kau tetap Allah, selama-lamanya. Yesus kami percaya, Yesus kami percaya. Haleluya. Selama-lamanya Kau tetap Allah, selama-lamanya Kau tetap Allah. Biarlah batang haralah masyarakat. Biarlah batang haralah bayarlah masih. Biarlah batang haralah batang haralah. Biarlah bayarlah masyarakat. Haleluya. Biarlah batang haralah bayarlah batang haralah. Engkau baik
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita berkata kepada Dia. Ku Terima kasih ya Bapa. Selamanya Engkau Allah kami, selamanya Engkau Tuhan kami. Layak-layak. Haleluya. Haleluya. Puji dan mulialah nama-Mu Tuhan. Mari kita sembah, mari kita puji namanya, namanya Yesus Tuhan. Dia yang layak. Haleluya. Haleluya. Oh ya la 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 basya la 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 bo. Mari kita sembah, mari kita agungkan namanya Yesus. Inara basya kara la bara la bata kara la bo. Kira la bara la bara la basya la la bara 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 la bata kara la bo. Kura la bara 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 la bata kara la basya la la ba. Kinara la basya kara la bo. Mari muliakan Dia, mari besarkan namanya. Yesus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kiara la bara la bara la bata kara la basya dara la bara la bara la bata kara la bo. Kiara la baba 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 basya dara la bara la bata kara la ba. Mari agungkan Dia, Bapak Ibu Saudara, mari tinggikan Dia, mari besarkan.
Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yes. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selamanya. Bersama-sama kita katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Katakan bersama Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Saya mengundang hambanya yang terkasih Bapak Pendeta Samuel Harnadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami, di dalamku selama-lamanya. Curahkan rohmu di tengah-tengah kami siang hari ini. Roh Kudus, urapi kami dengan urapan yang baru. Minyak yang baru, anggur yang baru. Urapi hambamu, urapi kami Tuhan. Amin. Pengurapanmu mengajar kami untuk mengerti kehendak Bapa di surga dan melakukannya di zaman ini. Amin. Kuduskan kami, kuduskan hambamu Tuhan, menyampaikan pesan firman-Mu. Berfirman atas setiap kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan, shalom. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amat baik, sangat baik Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih tema firman Tuhan kita pada siang hari ini adalah Allah turut bekerja bagi orang percaya. Katakan amin. Di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-17, Roma 8 ayat 17 berkata begini, Bapak Ibu, kita bisa baca sama-sama di layar kita. Ya, kita lihat 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya
orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Baik, pakai Tuhan, kita lihat di kitab Roma ini ya, kalau kita baca segala keseluruhan, ini adalah Tuhan ingin supaya kita hidup dipimpin oleh roh, atau roh itu roh besar dari Roh Kudus. Ya. Sehingga kita berjalan dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Nah kalau kita anak-anak Allah, kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita mau menjadi ahli waris. Ya. Pak Ibu, saya percaya kalau kita punya ayah, orang tua yang kaya misalnya, secara materi, keuangan gitu kan. Ketika dia meninggal, diwarisin oleh orang tua kita itu kekayaan, wah senang banget kan. Benar enggak? Tanpa kerja keras apa susah payah, harta orang tua kita yang kaya itu dikasih ke kita, saudara. Wah senang banget Bapak Ibu. Ya ketika ayah saya, orang tua saya meninggal, saya dapat warisan. Ya, dari orang tua kami meninggal. Ya paling enggak ada minimal, ada punya rumah dijual kita dapat duitnya kan. Nah lalu mertua saya meninggal juga, dapat warisan lagi dari mertua. Karena dia meninggal ada hartanya, punya rumah, dijual rumah, bagi kita dapat duit lagi. Saya bilang Tuhan, untung saya jadi anak yang baik-baik ini. Amin. Coba kalau kita anak yang gak baik-baik, orang tua gak kasih kita warisan. Nah, tapi kita punya Tuhan yang kaya, sangat kaya. Dia memiliki surga yang mulia, dia punya segala sesuatu di bumi ini, di dunia ini, alam semesta punya dia. Ya. Dan kita katakan kalau kita anak yang baik-baik, amin, berjalan dengan Tuhan sampai akhirnya, kita akan terima warisan. Warisan kita apa? Keselamatan. Warisan kita apa? Surga yang mulia, yang lebih daripada dunia ini, saudara. Dunia ini akan selesai. Gak lama lagi Bapak Ibu. Ya Tuhan datang segera, dunia akan selesai, habis semua binasa. Dunia akan hilang, lenyap. Ya ada Yerusalem yang baru, kota yang kudus, turun dari surga. Itu untuk siapa yang diwariskan? Untuk Anda dan saya. Katakan amin. Untuk setiap orang-orang percaya. Orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Dunia hari ini sementara Bapak Ibu. Kalau kita lihat dunia ini hari-hari yang ada saat sekarang ini kan. Dunia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ya. Dunia akan hancur dengan kejadian-kejadian alam. Ya. Kalau Indonesia sedang dalam ancaman megatrust, dikatakan akan terjadi gempa bumi, ya di negeri kita. Kalau kita dengar beritanya agak ngeri-ngeri juga, saudara. Itu bisa terjadi gempa bumi itu di atas angka 8 skala Richter. Dari utara, dari Sumatera sampai terus ke Jawa, sampai terus ke Indonesia bagian timur. Ini akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, 8 sekian, koma sekian. Ini akan menghancurkan, saudara. Jadi hari-hari ini seperti berita yang saya dengar bahwa kita suruh berjaga-jaga, siap-siap kalau terjadi bencana ini mau ngapain gitu kan. Karena apa? Karena secara pengetahuan atau teknologi tidak akan bisa menyelamatkan manusia kita. Kalau saya lihat kalau mengenai ada gempa bumi itu saya kepikiran begini, kalau Jakarta itu yang banyak gedung-gedungnya gempa bumi, saudara. Waduh itu akan ada banyak jutaan orang di dalam ya, karena misalnya dalam jam kerja dan sebagainya itu gedung-gedung hancur. Wow. Akan banyak memakan korban jiwa, saudara. Kematian, saudara. Ibu, selalu saya coba lihat nih, waktu itu ada keluar data ya. Ini kira-kira akan terjadi nih. Gempanya kena ini. Provinsi mana aja. Wah saya pikir Bekasi ada gak ya Tuhan? Wah untung saya tinggal di Bekasi. Tapi Jawa Barat ada. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Gak tahu yang mana dampak kenanya. Saudara. Nah satu kali Tuhan bicara sama saya ketika Tuhan ingatkan kepada saya, perhatikan 7 tahun ke depan. 7
7 tahun ke depan ini Anda perhatikan. Waktu itu tahun yang lalu saya lihat 7 tahun ke depan ini jatuh di tahun 2030 Bapak Ibu. Lalu saya buka di Google tahun 2030 apa sih yang akan terjadi. Lalu di situ salah satu yang saya lihat adalah Pulau Jawa bagian utara itu akan terkena dampak banjir. Akan bisa terjadi longsor, kebanjiran dan itu akan merusak sisi Pulau Jawa bagian utara. Wah, apakah ini menjadi satu tanda bicara tahun 2033 yang akan datang misalnya kan? Akan terjadi everyone, Jesus for everyone. Semua orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Ketika semua keadaan manusia aman-aman, semua damai-damai, semuanya baik-baik, kita bisa tinggalkan Tuhan kan? Kita bisa tinggalkan Yesus. Kita semua baik-baik, aman-aman kita akan. Maka Tuhan ingatkan kepada saya, supaya kita diingatkan selalu, supaya kita terus berjalan dengan Tuhan, bagaimana cara jangan tidak goyah. Kadang-kadang Tuhan kasih kita masalah-masalah, saudara. Maka di sini dikatakan kan, siapa yang berhak menerima janji-janji Allah? Ya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kata menderita kan kesusahan. Kata menderita itu adalah ketika ada masalah. Buat saudara-saudara saya, ini membuat kita bisa menderita menjadi susah. Karena problem masalah hidup. Pertanyaannya adalah ketika masalah itu, penderitaan itu tetap pada saudara-saudara, apakah kita tetap mau berjalan dengan Tuhan? Enggak. Mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan enggak? Fakta kenyataannya banyak orang yang tinggalkan Tuhan loh. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau susah? Ya, kalau menderita sesaat aja sih enak saudara. Tapi kalau menderita panjang lama, orang bisa murtad loh, tinggalkan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kepada saya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah, warisan itu adalah orang-orang yang siap menderita bagi Dia. Katakan amin. Susah juga ya bilang amin ya. Ya menderita itu, waduh, pemikiran kita kan menderita udah enggak sesuatu yang enggak enak. Tapi ketika kita lewat dari masa itu katakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia pada ayatnya. Ya. Tuhan sayang kita, katakan amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Tapi Tuhan izinkan kadang-kadang ada satu kata penderitaan itu membuat apa? Tujuannya apa sih? Supaya kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Ya, sebab kalau kita hidup semua mulus-mulus saja, senang-senang aja, kita bisa tinggalkan Tuhan. Ya, orang-orang di bagian Eropa, bagian-bagian negara-negara maju, saya lihat mereka sudah hidup senang, enak, happy. Tapi mereka sudah malah tinggalkan Tuhan. You know? Gereja besar-besar, gereja bagus-bagus, dibangun puluhan tahun, ratusan tahun loh. Tapi gereja hari Minggu kosong. Yang ada siapa? Hanya turis, wisatawan datang lihat. Bagus ya gereja, yuk kita foto-foto gitu. Mana yang ibadah? Nggak ada. Wah, mereka sudah puluhan tahun, ratusan tahun mereka sudah senang. Nenek moyang mereka percaya Yesus sungguh-sungguh, mereka diberkati karena nenek moyang mereka percaya Yesus. Cinta Tuhan, diberkati negara-negara mereka. Tapi keturunannya sudah enak, sudah senang, lupa Tuhan. Bahkan banyak dari orang-orang muda di sana ateis. Tahu ateis tidak percaya Tuhan. Wah, mengerikan Bapak Ibu. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu. Kita diingatkan Tuhan seperti demikian. Saya diingatkan Tuhan seperti demikian. Ayo ingatkan jemaat, ingatkan diri kita semua. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Apapun masalahnya, apapun keadaanmu hari-hari ini Bapak Ibu. Ya. Kita melihat bahwa ada janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Kita baca ayat Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ikut Tuhan Yesus ada harapan. Ya, memberikan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Ya, memberi hari depan yang penuh harapan. Hari depan ini belum kita ketahui. Besok aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu, benar kan? Apalagi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi itu menjadi satu harapan yang baik ketika Bapak Ibu teman-teman berjalan dengan Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan sukacita. Saya jadi ingat ketika orang tua saya bangkrut. Saya waktu itu masih kelas SMP, kelas 2 begitu. Lalu saya tahu bangkrutnya juga karena ibu saya yang cerita. Papimu usahanya bangkrut. Saya kaget sebagai anak remaja SMP, aduh gimana dong masa depan saya? Ya kan? Lalu ibu saya bilang, ya sudah, kita harus berdoa untuk hal ini supaya kamu tahu saja kita nggak bisa senang-senang. Karena orang tua lagi susah. Lah, lalu saya berpikir, aduh masa depan gue suram nih. Madesu. Masa depan saya suram. Tapi ketika saya ibadah di gereja, ini pentingnya ibadah ya Bapak Ibu ya. Saya dengar khotbah di mimbar pendeta saya itu, hamba Tuhan itu bicara tentang Yeremia 29 ayat 11. Bahwa masa depanmu penuh pengharapan. Nah ini pentingnya ibadah dengan firman. Jadi di situ iman saya bangkit. Jadi saya nggak madosu dong masa depan suram ini Tuhan. Ini firman Tuhan. Aku tidak merancangkan kecelakaan bagimu. Aku merancangkan rancangan damai sejahtera dan masa depannya penuh pengharapan. Iman saya langsung bangkit. Berarti saya punya masa depan di dalam Tuhan Yesus. Nah disitulah saya mulai bangkit. Saya yakin bahwa Tuhan akan tolong saya. Tuhan akan tolong orang tua kami supaya bisa tetap survive. Dan akhirnya ibu saya berjuang, jual kue-kue, bikin kue-kue. Ibu saya bikin kue-kue. Gitu ya. Saya rasakan hari ini bukan saya menangkan istri ibu saya, kue yang saya pernah makan hari-hari ini yang paling enak bikinan ibu saya. Saudara. Bukan saya alamin atau membela hebat ibu saya. Ibu saya bikinan kuenya tuh udah enak-enak Bapak. Saya satu kali ketika saya kuliah, saya bilang sama ibu saya, Mam, bikin dong merek supaya dikenal orang. Bikin kue pengantin, dia bikin kue-kue tuh enak-enak semua Bapak Ibu. Langgaannya sudah banyak, tapi saya kenapa nggak bikin merek? Karena kuliah kan saya belajar orang ekonomi kan. Kalau ekonomi harus begini, bikin merek supaya ini dikenal, orang kenal gitu kan, dibikin viral lah begitu kan kalau sekarang. Tapi ibu saya bilang, enggak usah nak. Mami bukan cari kekayaan. Yang penting kita cukup hidup. Wah, ini saudara saya lihat ibu saya. Kenapa? Karena dia kerja sendiri, dia merasa mungkin kalau dia bikin banyak kan gue lebih capek. Kalau dia kerja keras kan dia lebih capek artinya. Kenapa? Karena ibu saya, ayah saya melayani Tuhan. Ya, karena dia melayani Tuhan Bapak Ibu. Jadi dia gak fokus hanya bicara cari uang. Dia udah merasa cukup itu sudah diberkati bisa menyekolahkan anak-anak baik, mengkasih makan anak-anak baik, udah cukup buat dia. Wah saya bilang ini, baru saya ingat sekarang, oh ternyata ibu saya luar biasa ya. Tapi artinya apa? Kami tetap terpelihara. Madesu saya sekarang kan bukan masa depan suram, masa depan sukses kan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Berubah masa depan suram itu kan masa depan sukses. Tuhan tolong saya. Ya saya lihat ini memang firman Tuhan. Iya dan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Rancanganku rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi memberi hari depannya penuh harapan. Saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini apa yang Anda alami. Penderitaan, kesukaran, kesulitan. Anda berpikir masa depanmu suram, hari esokmu suram, percayalah, ada Tuhan Yesus.
Tuhan bisa membuat apa saja yang gak ada jadi ada. Saudara. Dia bisa ciptakan segala sesuatu di luar akal pikiran manusia kita. Saudara. Terlalu dahsyat dia. Saudara. Ya, maka anak-anak muda yang ada di sini, saya ada anak-anak muda, yuk kalian punya masa depan sukses di dalam Tuhan. Ya, kesulitan, penderitaan apa yang Anda alami hari-hari ini, masalah-masalah, tetap berjalan dengan Tuhan. Ibadahmu harus sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan, itu firman. Maka Tuhan akan tolong kita. Ya. Yang paling penting adalah keselamatan. Berkat keselamatan itu, saudara. Ya, jadi karena kita tahu kita hidup di dunia sementara saja, Bapak Ibu, saudara perhatikan. Karena saya sudah ada cukup usia saya pikir-pikir, aduh, ini umur saya sebentar lagi akan ketemu Tuhan, begitu kan. Saya harus mempersiapkan diri saya baik-baik. Supaya apa? Jangan sampai kita mengawal dengan Tuhan, mengakhirnya meninggalkan Tuhan. Mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di luar aku, sebelum aku tidak ada, sesudah aku pun tidak ada. Hanya aku Yesus Kristus, Alfa dan Omega. Jadi baik, senang, susah, suka, menderita, apapun yang Anda alami, Anda akan tinggalkan dunia ini. Tapi pertanyaan yang paling jelas buat saudara-saudara saya, kemana Anda akan pulang dan pergi? Karena dunia ini hanya sementara. Kematian yang ada kematian yang pertama, ada kematian yang kedua. Ada kehidupan yang pertama, ada kehidupan yang kedua. Kita tidak bicara tentang reinkarnasi. Karena kekristenan tidak ada reinkarnasi, saudara. Hidup di dunia hanya sekali, lalu hidup lagi untuk kemana? Surga atau neraka. Hanya dua tempat. Gak ada di tengah-tengah ya. Gak ada tempat di tengah-tengah. Anda masuk surga, neraka, neraka. Itu adalah kehidupan kedua dan kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah api neraka. Dihukum selama-lamanya, abadi kekal. Ya. Kalau kematian, kehidupan yang kedua adalah masuk surga, senang selama-lamanya. Ya, kemarin saya di Harapan Indah saya khotbah tentang Yerusalem baru. Kota yang kudus turun dari surga. Ya, surga itu begitu mulia. Lantai dari emas, temboknya dari 12 lapis batu permata. Ya, kalau Anda pernah lihat yang paling indah Anda pernah lihat di dunia ini, gak ada apa-apanya dengan surga. Benar, saudara. Saudara bisa bayangkan artinya apa yang pernah Anda lihat nih di dunia ini. Mungkin Anda gak pergi ke sana, tapi Anda bisa lihat lewat YouTube, ya, lewat Google dan sebagainya. Anda bisa lihat di media. Itu belum apa-apanya, Pak, Bu. Dibandingkan surga. Maka kalau saudara bisa baca di kitab Wahyu, surga itu seperti apa? Itu baca kitab Wahyu yang terakhir. Itu dahsyat, itu luar biasa, saudara. Nah, itu sangat menguatkan saya secara pribadi. Kalau saya ikut Tuhan sampai hari ini, kalau saya baca tentang Yerusalem baru, kota kudus itu, saudara, surga itu seperti, wah, saya bilang saya punya pengharapan untuk di sana. Asal nama Anda tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika Anda dan saya percaya Yesus, dibaptis, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Sama nama ini tapi bisa dicoret, masalahnya di situ, saudara. Bisa dihapus oleh Tuhan ketika kita tidak lagi berjalan dengan Tuhan sampai akhir. Kita tinggalkan Tuhan. Ya, maka dikatakan, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, yang hidup. Tidak ada orang datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku, kata Yesus. Itu sudah jelas, saudara. Tapi kenapa banyak orang Kristen, ya, sudah Kristen tinggalkan Yesus? Gak usah lah bicara orang yang lain di luar Yesus. Yang Kristen aja udah banyak yang murtad tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena penderitaan. Karena apa? Karena kesulitan. Karena apa? Bisa juga karena kesenangan hidup. Fokusnya kepada dunia, kesenangan dunia. Maka Paulus katakan, biarlah engkau mengawal dalam roh, jangan mengakhiri dengan daging.
Nah banyak orang-orang Kristen juga yang udah diberkati, hidupnya udah dipimpin oleh roh, pada akhirnya tinggalkan Tuhan. Balik kepada daging. Nah akhirnya binasa Bapak Ibu. Nah makanya itu kita harus ngerti, tahu persis bahwa Yesus itu mahal buat Anda dan saya. Katakan amin. Jangan asal-asalan Bapak Ibu ikut Tuhan. Jangan asal-asalan ibadah. Jangan asal-asal kita melayani Tuhan loh saudara. Karena ini sangat penting artinya dalam hidup Anda. Anda berinvestasi untuk kerajaan Allah. Ya, jangan salah berinvestasi. Kita seringkali berinvestasi berpikir untuk hidup yang di bumi ini saja, di dunia ini saudara. Kita lupa, kita akan tinggalkan semua. Buat siapa? Hartamu, kekayaanmu. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus. You know? Maka itu kita harus berpikir ulang hari-hari ini. Apalagi zaman sekarang, dunia kan tidak baik-baik saja. Ya, dunia dalam keadaan yang rentan, gawat, ya, dalam kondisi-kondisi yang cepat sekali berubah. Di luar akal pikiran kita manusia, sebab akan berubah. Segala sesuatunya akan diubah. Ya, dan yang penting adalah apa yang pesan para nabi hamba Tuhan katakan, sesuatu akan terjadi secara tiba-tiba, suddenly. Dengan sekejap, baik terjadi atau buruk terjadi dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Makanya bersiap-siap, berjaga-jaga itu penting saudara. Supaya ketika tiba-tiba itu terjadi pada Anda dan saya sesuatu yang tidak baik, Anda siap. Nah, Anda siap nggak kalau terjadi megatrust? Anda siap nggak terjadi gempa yang dahsyat di Indonesia, di wilayah kita? Coba, ada yang siap? Apa yang Anda sudah persiapkan? Tidak ada yang bisa nolong. Teknologi terbatas. Kita hanya diinformasikan saja. Apa yang mau dikerjakan pemerintah? Nggak ada, saudara. Hanya sebatas informasi. Pemerintah nggak bisa buat apa-apa, saudara. Teknologi apa yang mau dikerjakan? Nggak ada, saudara. Ya. Matius 8 ayat 34 katakan begini. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya mau ikut Yesus hari ini, angkat tangan. Sangkal diri, pikul salib. Ikutlah aku. Wah, menyangkal diri ini gak gampang saudara. Kita seringkali ego kita terlalu berlebihan saudara. Ego kita nih. Suruh sangkal diri, mau ngalah sama orang aja susah saudara. Saudara bisa ngalah sama orang? Susah loh. Apalagi udah sampai dihina. Wah, saya pernah dihina orang sih. Dihina orang saudara. Saya nangis saudara. Ya, saya nangis, saya pernah dihina orang, maka saya jaga jangan sampai diri saya menghina orang juga. Karena dihina orang itu nggak enak saudara, sakit hati, sedih saudara. Maka saya nggak mau hidup saya menghina orang siapapun saudara. Karena saya pernah dihina orang. Ya, saudara pernah difitnah orang nggak? Saya pernah difitnah orang, sakit difitnah orang, maka saya nggak pernah fitnah orang. Karena saya pernah ngalamin. Jadi kondisi-kondisi seperti kadang-kadang Tuhan izinkan kepada diri Anda dan saya supaya kita belajar jangan kita berlaku sama dengan mereka yang mereka sudah lakukan kepada diri kita. Kalau Anda belum pernah difitnah, merasa disakit difitnah, Anda nggak akan tahu berapa kejamnya fitnah itu. Kalau Anda belum pernah disakiti orang, dihina orang, Anda nggak kenal tahu rasanya dihina orang itu seperti apa. Nah, kadang Tuhan izinkan itu penderitaan buat saya, dibuat seperti itu supaya saya jangan berlaku sama kepada orang lain. Menghina orang, memfitnah orang. Karena sakit. Nah,
penderitaan kadang-kadang Tuhan izinkan. Supaya kita juga berlaku sama. Ikut Yesus itu memang sangkal diri, pikul salib, kata Tuhan. Ya. Jadi saya katakan Bapak Ibu apapun yang Anda alami jangan gampang kecewa. Tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kadang-kadang itu kan semua seizin Tuhan. Itu pembelajaran buat diri kita supaya kita berlaku yang sama kepada orang lain. Ya kan? Jangan tinggalkan Yesus. Karena ikut Yesus itu tidak mulus-mulus saja. Kadang-kadang diizinkan juga ada masalah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa selalu ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18, 19. Demikian firman Tuhan kata begini. Sebab aku yakin, ya kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa di sini anak-anak Allah? Angkat tangan. Anda lihat ya lewat firman ini. Anda dan saya itu diperhatikan dunia. Anda dan saya diperhatikan oleh sama tetanggamu. Anda dan saya diperhatikan oleh rekan-rekan sekerjamu. Anda diperhatikan oleh orang-orang di lingkunganmu. Kenapa? Karena Anda membawa nama Yesus. Ketika Anda mengaku Anda Kristen, Anda kan percaya Yesus. Lalu dia perhatikan hidup kita nih gimana nih. Katanya percaya Yesus, orang Kristen. Nah kalau kekristenan Anda percaya Yesus hidupnya seperti itu orang-orang dunia, apa bedanya dengan dunia? Buat apa predikat Kristen Anda? Percaya Yesus. Bapak Ibu ketika saya tahu ayat ini ada, saya tuh jaga diri saya supaya jangan saya ini sama berperilaku seperti orang-orang dunia. Apalagi saya predikatnya hamba Tuhan, pendeta lagi, aduh. Pemimpin rohani lagi. Saya hati-hati karena saya harus jadi terang. Harus jadi teladan, harus jadi contoh yang baik buat banyak orang. Kenapa? Karena saya membawa nama Yesus dalam diri saya. Saya membawa nama Yesus dalam hidup saya, saudara. Kalau saya berlaku salah, berarti Yesus dihujat. Kalau Anda nggak percaya Yesus, Anda membawa diri Yesus sebagai orang Kristen, lalu di luar sana Anda berbuat yang aneh-aneh. Bukan dirimu yang dihujat, Yesusmu yang dihujat. Coba deh saudara perhatikan ya, orang Kristen kan beda begini saudara. Kalau Anda Kristen, mengaku Yesus, lalu ketika Anda mencuri saja, lalu orang dunia lihat, katanya Kristen. Kok mencuri? Katanya Kristen kok berbuat dosa. Tapi kalau kepercayaan lain, agama lain gak pernah digituin saudara. Katanya ini. Tapi asal Kristen Anda berbuat salah, langsung dihujat. Katanya Kristen. Orang yang kepercayaan lain, agama lain gak ada kata-kata itu. Gak ada saudara, gak ada, saya gak pernah dengar ya seumur hidup saya. Tapi asal jangan Kristen aja. Berbuat salah sedikit aja langsung dicela. Kok kekristenan begitu ya? Berarti artinya apa? Artinya dunia tahu bahwa kekristenan itu sesuatu yang beda. Katakan apa? Yesusmu itu beda dengan dunia ini. Nah kalau Anda tahu itu perbedaan itu ada di dalam kekristenan, Yesus kita ini, makanya saudara harus tampil beda dong. Katakan kiri kanan tampil beda dong. Bedanya di mana? Harus jadi terang. Jangan sama dengan dunia, saudara. Kalau Anda sama dengan dunia, justru Anda sebetulnya menghina Yesus dalam hidupmu, saudara. Ya. Ayat 20 katakan begini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan
Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya, segala sesuatu karena kehendak Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dan saya loh. Bukan kehendakmu sendiri, tapi Tuhan izinkan. Sesuatu terjadi baik ataupun buruk, senang ataupun susah. Ya. Maka tadi saya ngobrol-ngobrol di belakang sama satu teman kita. Pasam, saya bersyukur loh, saya tuh hidup ya, saya tuh ditolong Tuhan banyak loh. Tuhan kasih saya kebaikan-kebaikan. Tadi saya ngomong sama teman kita di belakang. Saya bilang, Pak, kalau Anda sudah rasakan itu kebaikan Tuhan, jangan lupa kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan akan tinggalkan Tuhan, Anda sudah diberkati artinya. Dia cerita, saya ditolong Tuhan begini-begini. Saya bisa pergi kemana-mana. Ya, pergi ke luar negeri karena tugas pekerjaan saya diutus sama kantor. Saya bisa disekolahin lagi sampai S2. Puji Tuhan saya bilang. Gratis Tuhan dibayari kantor. Maka saya bilang, kalau Anda sudah ngalami dan tahu itu berkat Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya percaya kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau Anda sudah rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan sama dengan dunia ini, saudara. Karena engkau dan aku sudah menerima kebaikan Tuhan. Ada dan saya sudah terima keselamatan. Itu memang masih hari ini pengharapan. Tapi nanti sesaat Anda pasti ke sana, saudara. Kemarin ketika saya baru pulang ya dari luar negeri, tiba-tiba saya dapat telepon dari saudara saya. Adik saya bilang, kok itu tante meninggal. Hah? Saya pikir siapa ini, ada di grup memang. Saya nggak ngeh bahwa ini tante saya yang meninggal. Jadi tante saya meninggal dalam usia 80 tahun begitu. Wah, ini mesti datang nih, saya bilang sama istri saya, sama Ibu Ruth, kita harus datang nih. Kebetulan saya ada di Jakarta, jadi ditaruh di rumah duka Karoles gitu kan. Ya udah kita mampir, karena besok udah mau dimakamkan. Saya bilang, dia menderita sekian tahun Bapak Ibu. Karena si tinggal suaminya ketika, saya baru tahu ngobrol sama anaknya, papi meninggal kapan? Umur 43 tahun papinya meninggal. Jadi istrinya umur 80 tahun, berapa tahun dia ditinggal sama suami. Dia berjuang sendiri untuk anak-anaknya. Jadi orang tua tunggal, anaknya 4. Waduh, saya bilang penderitaan buat tante saya ini, saudara. Tapi puji Tuhan anak-anaknya semua ya boleh katakan dipelihara Tuhan lah. Mereka sudah pada kerja, ada sudah menikah, semuanya baik-baik. Saya bilang, puji Tuhan lah. Jadi mama Tuhan panggil pulang, dia sudah senang selama-lamanya. Tinggal kalian, saya bilang kalian harus terus berjalan dengan benar, saya katakan. Saudara, kita nggak tahu ya. Suddenly tiba-tiba terjadi hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang mungkin nggak baik, yang nggak bagus, atau dipanggil pulang oleh Tuhan. Siap enggak? Ya. Nah itu pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu dikatakan di sini Bapak Ibu. Ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja. Tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Karena kita tahu kita punya pengharapan, kita sedang menantikan sesuatu yang baik dari Tuhan, maka kita dilatih untuk tekun, sabar, menjalani hidup ini. Ya, kadang-kadang kita kurang sabar kan. Nah karena kurang sabar kita ini mengakibatkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Waduh Bapak Ibu, kadang-kadang satu teman ngomong gini, aduh Pasam kalau saya menderita terus capek juga nih. Tapi Tuhan tetap sabar.
tekun. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda dan saya. Ada banyak cara Tuhan menolong Anda. 1 juta cara, 2 juta, 10 juta cara untuk menolong Anda. Saudara. Dia bisa buat apa saja buat Anda ditolong. Dengan caranya yang ajaib di luar akal pikiran manusia Anda. Kita terbatas sekali loh saudara. Maka firman katakan andalkan Tuhan. Katakan amin. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya bisa kata doa nak. Doa pak, doa bu. Nah paling pendeta bisa ngajarin doa doang. Mau mana lagi Bapak Ibu? Kalau bukan andalkan Tuhan. Ya. Dengan doa itulah justru Tuhan kasih kita hikmat. Pengetahuan, pengertian, understanding untuk kita bisa mencari jalan keluar dalam persoalan kita. Coba deh saudara. Kadang-kadang kita kan buntu ya, mau lakukan A, B, C itu buntu saudara. Ini mau bagaimana nih? Kita kayak udah mentok, kiri kanan mentok, depan belakang mentok. Apalagi saudara, kalau bukan karena pertolongan Tuhan gak ada jalan. Buntu saudara. Ya. Tapi karena kita doa, tiba-tiba Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih hikmat. Kadang-kadang bukan hanya hikmat saja dong, kadang-kadang Tuhan kirim orang untuk tolong kita. Kita udah buntu nih, gak ada bisa jalan itu. Mau mana kita doa mentok-mentok kiri kanan, mentok kanan, depan belakang kanan. Tiba-tiba Tuhan kirim orang, Pak, nih Pak saya buat Bapak nih tolong. Nih Tuhan suruh saya nih untuk kasih Bapak. Ayo, mau bilang apa saudara? Mujizat gak? Bukan kekuatan kita lagi kan? Tuhan kirim orang untuk tolong kita. Tuhan kirim orang untuk tolong saya. Selesai urusannya, beres. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, pasti Anda juga pernah ngalamin kan? Ya, kalau saya ngobrol sama Pak Andi Salim nih, Pak Andi juga bilang cerita, wah banyak Tuhan tolong Pak Andi. Saya senang kalau saya dengan teman-teman juga ditolong Tuhan, saya senang sebagai hamba Tuhan. Itu menguatkan saya juga kan. Ayo Bapak Ibu. Percayalah Yesus, Tuhan akan tolong kita. Ya, ayat 26 katakan bagi 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Ayat 27 baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah yang menjadi hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Untung ada Roh Kudus loh. Nah akibatnya ayat 28 katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda di tempat ini Bapak Ibu, percayalah Anda adalah orang pilihan. Kenapa? Anda ada di gereja, di tempat ini Anda beribadah pada siang hari ini. Anda adalah orang pilihan. Anda adalah orang yang terpanggil dan dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima yang baik. Ya, untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk dapatin keselamatan. Kita tahu sekarang. Kenapa baru sekarang tahu? Dulu gak tahu ya. Karena Roh Kudus ada pada kita. Kita dibukakan. Ya kan? Bahwa ternyata Allah turut bekerja menolong kita. Wah, dahsyat loh. Ya. Untuk bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia dong. Allah tidak akan bekerja bagi orang-orang yang tidak sayang Tuhan, Yesus. Anda dibiarin. Ya. Tapi ketika Anda mengasihi Tuhan, percayalah. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya. Bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah maka ada goal akhirnya, tujuan akhirnya apa saudara? Ayat 29 dan 30. Kita baca ayat 29 baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anak itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya,
Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Saudara, dahsyat nggak? Ada goal, ada tujuan Tuhan kita dibawa kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Supaya kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja untuk menolong kita. Dan goal tujuan akhirnya adalah apa? Orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan, orang-orang yang dipanggilnya untuk apa? Dibenarkan. Kita kan orang-orang yang gak benar tadinya, orang-orang berdosa semua kita ini. Diri saya orang berdosa. Tapi karena saya dipilih, dipanggil, ditentukan oleh Tuhan untuk dibenarkan. Lalu apa tujuan akhirnya? Dimuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Wow, saya bilang kita dahsyat loh. Ya. Nah, Tuhan memberikan kita apa? Kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Lihat ya. Bedanya kemenangan sama lebih daripada pemenang itu beda. Saudara. Kemenangan itu kadang-kadang perlu sesuatu usaha dan perjuangan. Anda seorang atlet. Anda untuk jadi juara, Anda harus latihan keras. Saya seorang atlet, saudara. Latihan keras untuk jadi juara. Ya, sudah latihan keras pun gak juara-juara, saudara. Artinya tanpa latihan keras gak mungkin jadi juara. Tapi tanpa latihan, tanpa kerja keras, tiba-tiba jadi juara. Itu apa artinya? Lebih dari pemenang. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena kerja kerasmu, tapi itu kasih karunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tuhan kasih kita itu. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hidup ini, saudara. Carilah Tuhan dan terimalah anugerahnya. Kasih karunia, saudara. Supaya Anda menerima janji-janji Tuhan. Katakan amin. Mari kita bangkit beri. Tuhan berkati kita. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yuk mari kita nyanyi satu pujian. Main di mana ini dia ya. Ada masih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sangat ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu harus tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya Anda menerima yang baik. Hari-hari yang ada. Hari ini, esok dan ke depan. Akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara saya. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan bisa lakukan yang ajaib tanpa dalam ada pikiranmu. Dia bisa lakukan sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Karena Anda terima anugerah Tuhan Yesus. Mari kita akan masuk perjamuan kudus. Persiapkan hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman. Meteraikan firman-Mu di hati setiap pribadi kami. Kami mengandalkan Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap setia, beribadah, sungguh-sungguh melayani
Sungguh-sungguh bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia bisa menjadi tidak baik. Dunia bisa menjadi sesuatu yang jahat, semakin jahat. Tapi anak-anak Tuhan semakin ditolong, dibela, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus ada dalam hidup kami. Pimpin kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan yang menyertai Tuhan dalam segala penderitaan sekalipun. Engkau yang memberi kami kekuatan. Beri kami penghiburan. Engkau beri kami pertolongan-Mu Tuhan. Tepat pada waktunya. Tuhan tolong kami. Ada solusi, ada jalan keluar. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan makan sedang ada Engkau perjamuan yang kudus. Sakramen perjamuan kudus ini adalah bentuk daripada kasih Yesus yang sempurna. Bentuk daripada kasih Yesus yang sejati dalam hidup kami orang percaya. Karena Engkau mati bagi kami dan Engkau hidup bagi kami. Kami mati di dalam Tuhan, kami akan hidup dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Layakkan kami untuk makan tubuh dan darah Yesus pada siang hari. Dalam nama Yesus, amin. Sekali Yesus selamanya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, uangku berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kalau sudah terima semua, kita bangkit berdiri. Persiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja katakan sekali. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur terpecah bagi kami. Oleh bilur-bilurmu sakit penyakit kami disembuhkan. Amin. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ziarah bugara bara 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 bara. Ziarah bugara. Haleluya. Holy Spirit reign. Saudara, silakan berganti-gantian terima pengurapan yang baru pada hari ini. Pasangan-pasangan lebih dahulu maju ke depan yang belum terima pengurapan. Beberapa pengerja yang sudah, gak usah lagi ya. Yang belum silakan maju. Baik. Kita terima pengurapan saudara. Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, bisa maju ke depan untuk didoakan. Berikutnya kita akan juga terima pengurapan, bagi Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan untuk terima pengurapan dari Tuhan. Holy Spirit reign down. Holy Spirit reign down. Haleluya. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Adakah Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan bisa maju ke depan? Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Yang rindu untuk didoakan bisa maju ke depan untuk terima pengurapan. Rain on us. Holy Spirit rain down. Hallelujah. Holy Spirit rain. Ada lagi anak-anak muda yang rindu untuk didoakan. Rain down, rain on us. Oh, Holy Spirit rain. Mari yang kita sudah didoakan, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Holy Spirit rain down.
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan di minggu kedua bulan Oktober ini. Kami mau katakan Tuhan, bulan Oktober lebih baik daripada bulan yang lalu. Saudara terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah orang tua, anak-anak, suami istri, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu. Diberkatilah anak-anakmu Tuhan, yang bersekolah, yang kuliah dibuat berhasil dan beruntung. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Tidak ada jalan dibukakan jalan yang baru. Terima, terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Beri tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk menabur, memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, dan ucapan syukur kita. Juga sekalian kita mulai menggalang dana Natal Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi kita akan Natal di bulan Desember. Saudara bisa menabur, memberi, atau saudara mau janji iman juga silakan untuk memberi persembahan Natal kita. Karena kalau nggak salah kebutuhan Natal kita 170 juta. Ya, ini gabungan dengan Harapan Indah Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin memberi persembahan Natal juga pada hari ini kesempatannya. Yuk kita yang sudah memberi persiapan persembahan kita angkat amplop persembahan kita doa lebih dahulu. Ya, bagi yang nggak bawa cash sudah bisa transfer rekening gereja kita, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan di hari yang lalu. Kami akan mengembalikan milik Tuhan sebagai ucapan syukur. Kuduskan persembahan kami anak-anak-Mu, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga di tempat lain. Kuduskan pemakaiannya. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Silakan Bapak Ibu, Tuhan berkati semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semudah anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semudah anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman selama sepekan. Selamat mendengarkan, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di keluarga GB Philadelphia Horizon Bekasi. Mari kita perhatikan beberapa informasi kegiatan sepekan berikut ini. Ibadah Raya Online dan Onsite GB Philadelphia Horizon pada hari Minggu 20 Oktober 2024 diadakan pada pukul 7, 9 dan 11 siang waktu Indonesia Barat. Ibadah pertama dan kedua kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Haurisa, dan ibadah ketiga kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ardianto di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Ibadah Kid Forecast diadakan setiap minggu pada pukul 9 dan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi.
Ibadah di Lighting Inga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima, Bekasi. Doa komitmen bersama diadakan setiap hari pada pukul 9 malam di rumah masing-masing. Terus dihimbau bagi setiap pelayan jemaat dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara rutin. Mari terus berdoa untuk keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa kita. Dan kiranya berkat kasih dan rahmat Tuhan terus ada dan penuaian yang besar itu terjadi atas bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Menara doa EPT atau Azusa Prayer Tower sesi khusus dari Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan memintanya dan petugas media. Ibadah doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GB Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah. Community of Law atau KUL GB Philadelphia Horizon Bekasi mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, para pemuda-pemudi untuk dapat bergabung bersama dalam KUL. Kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lokasi KUL yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal jemaat Tuhan, silakan menghubungi para pengerja di pintu masuk. Bagi Bapak Ibu pemuda-pemudi jemaat Tuhan yang rindu berdoa, mari bergabung bersama dalam rumah doa Bethlehem. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja di pintu masuk. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan secara rutin atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengisi form doa dengan cara scan QR Code berikut ini. Dan jika Bapak Ibu jemaat Tuhan rindu didoakan secara langsung, dapat mengikuti doa bersama pasukan doa Philadelphia Horizon setelah ibadah raya kedua. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GB Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602-962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GB Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan Jesus for everyone atas Philadelphia Horizon. Haleluya. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Smiled at me, pum 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 pum. Me and my Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tanpa terasa tentunya Natal sebentar lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjadi berkat, memberikan janji iman Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi para panitia yang ada. Dan kami percaya biarlah persembahan dan kebaikan hati Bapak Ibu Tuhan yang membalaskannya bagi setiap kita. Baik, puji Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama.
Sekali lagi kami mengundang yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Hernadi untuk menyampaikan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat dua tangan kita. Kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa berkat menyempurnakan ibadah kita siang hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, umat pemenang, penuai-penuai di akhir zaman, ulanglah dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah. Dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian awan-awan yang permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita sama percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Baik, puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bapak Saudara bisa mengambil waktu bersatu sejenak sampai berjumpa kembali tentunya dalam ibadah-ibadah berikutnya. Hati-hati dalam perjalanan. Shalom. Selamat hari Minggu.